saat debat jalan tadi gimana untuk langsung masalahnya gitu? Saya kira tadi Pak Abi dan Pak Rahman telah menyampaikan semua visi misinya yang terkait dengan apa yang menjadi topik debat pada malam hari ini dengan baik, mulai dari pembuka dan penutup. Dan saya kira yang menjadi persoalan utama dalam kondisi Kota Makassar pada umumnya hari ini adalah pengendalian COVID dan mengembalikan ekonomi Kota Makassar. Jadi segala topik yang kita bahas tadi intinya adalah mengembalikan ekonomi Kota Makassar dengan cara mengendalikan COVID. Itu esensi daripada pesan yang disampaikan oleh Pak Abi dan Pak Rahman. Kan tadi kan pesannya Makassar bangkit gitu Pak, dan pemulihan ekonomi di Makassar. Nah, programnya apa sih sebenarnya? Program untuk membangkitkan Kota Makassar adalah bagaimana Makassar pertama mengendalikan COVID. Seluruh dunia sekarang ini mengalami masalah yang ekonomi yang sedang resesi. Kota Makassar harus mengendalikan COVID secepat mungkin. Dalam 100 hari, Pak Abi dan Pak Rahman akan mengatasi COVID-19 di Kota Makassar dari zona merah ke zona hijau. Sehingga aktivitas ekonomi, aktivitas sekolah, aktivitas sosial, dan protokol-protokol kesehatan itu dilakukan dengan baik dan dilaksanakan dengan standar WHO, dengan standar Departemen Kesehatan. Dan ini yang akan kita lakukan dalam 100 hari pertama. Di negara lain bahkan banyak yang bisa mengatasi pandemi ini dalam 100 hari. Kenapa tidak Kota Makassar? Sehingga pandemi ini adalah kunci dari penyelesaian daripada seluruh persoalan yang ada hari ini di mana-mana, termasuk Kota Makassar. Tentunya kita akan meningkatkan budayawan, anak-anak Makassar yang kreatif, supaya mereka bisa menghasilkan dan mencetak konten yang baik bagi masyarakat Makassar dan juga Indonesia. Banyak sekali membuat film, banyak sekali penyanyi, banyak sekali puisi yang budayawan, puisi Makassar yang hebat-hebat. Mereka semua mampu dan bisa menjadi tokoh-tokoh nasional. Kita akan orbitkan mereka, tapi kembali protokol COVID akan kita jalani. Tadi ada yang bertanya, ingin membuka konser, tidak ada konser yang bisa dibuka di tengah pandemi ini. Di seluruh dunia, sepak bola tidak ada tidak ada konser pun yang akan bisa dilakukan kalau kita tidak bisa mengendalikan COVID. Jadi pemimpin yang tidak bisa mengendalikan COVID itu pemimpin tidak punya pengetahuan tentang COVID-19. Jadi tadi ada pertanyaan dari salah satu paslon yang mengatakan akan membuka konser, akan membuka supaya ekonomi hidup. Bukan itu solusinya. Kita bisa membuka konser, tapi bisa mematikan orang lain, bisa membahayakan orang lain. Kita tidak ingin orang Makassar kemudian nyawanya kemudian rusak atau meninggal atau masuk rumah sakit karena kita ingin membuka konser dan membuka acara-acara budaya yang tidak mengikuti protokol COVID. Salah. Oleh karena itu, program Abi Rahman adalah pengendalian COVID sehingga ekonomi bangkit dan kembali bagaimana orang bisa sekolah. Kalau COVID-nya bisa dikendalikan, sekolahnya bisa dibuka. Tadi kita berbicara bagaimana pendidikan. Kita mustahil bicara kualitas pendidikan sekolah kalau sekolah fisik tidak dibuka. Jadi oleh karena itu, Abi Rahman dalam 100 hari kendalikan COVID, buka sekolah, buka ekonomi, buka kegiatan sosial dengan baik, dengan protokol-protokol yang memiliki standar kelas 1 sesuai dengan referensi WHO, Kementerian Kesehatan, Satgas COVID, baik nasional maupun provinsi. Ya, budaya di Makassar itu kan berbagai macam. Makassar ini adalah kota metropolitan. Makassar sudah menjadi kota yang menjadi tempat perdagangan, tempat jasa. Banyak sekali orang Makassar sekarang yang
bisa berbaur dengan masyarakat lain. Toleransi di Makassar tinggi sekali. Dalam 10-15 tahun terakhir tidak pernah terdengar lagi ada konflik-konflik agama, konflik-konflik yang rasis dan sebagainya. Karena toleransi ada di Kota Makassar. Kita pertahankan itu, kita jaga itu. Nah, kita juga ingin menyampaikan, kita ingin pilkada ini damai. Pilkada ini harus damai. Tadi ada salah satu kita ditikam oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kita mengimbau pendukung-pendukung agar untuk tenang dan juga jangan terpancing oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita serahkan kepada polisi, Polsek Tanah Abang, Polres Jakarta Pusat, dan juga tentunya Polda Metro Jaya untuk bisa mengungkap siapa aktor intelektual di belakang ini. Saya kira Kota DKI memiliki smart city yang paling hebat di Indonesia. CCTV ada di mana-mana. Semua kriminal yang di Jakarta terekam oleh CCTV. Kita berharap semuanya diungkap karena kita ingin pilkada Makassar damai. Masyarakat Makassar lagi susah dengan COVID-19, ekonomi lagi terpuruk. Kita tidak ingin lagi ada gejolak sosial yang membuat kemudian pilkada Makassar menjadi tidak sejuk, damai dan tertib. Program Api Rahmat adalah bagaimana mengembalikan anak-anak ke sekolah. Kita tidak berbicara lagi biaya dan sebagainya. Biaya pasti akan mahal. Biaya untuk mengembalikan anak-anak sekolah untuk bisa kembali dulu di bangku sekolah pasti mahal. Dengan adanya COVID-19 ini, biaya untuk pencegahan itu mahal. Biaya swab, kemudian biaya untuk membuat partisi, kelas-kelas dan sebagainya, protokol COVID harus dilakukan. Tetapi itu pasti Pemda akan menanggung biaya tersebut dan juga akan ikut membicarakan dengan pemerintah pusat kalau memang Pemda Makassar tidak mampu mengatasi secara mandiri. Tetapi lagi-lagi kita ingin mengembalikan anak-anak ke bangku sekolah dengan cara mengendalikan COVID-19 dengan cepat dan sesuai dengan protokol WHO, protokol yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dari penanganan COVID yang sudah berjalan selama ini, kira-kira apa yang bisa dilalui atau bisa? Kita ingin memperbesar kontak tracing yang akan diperbesar. Kontak tracing kita ingin perbesar. Makanya program Api Rahman ingin merekrut sebanyak mungkin relawan, sebanyak mungkin suster, perawat, ya, dan juga duta-duta sehat agar supaya edukasi menggunakan masker, edukasi terhadap COVID ini bisa lebih baik. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana tracing diperbanyak supaya klaster COVID itu bisa diperkecil sehingga COVID bisa dikendalikan. Dan kita tentunya akan membuat pembatasan untuk supaya korban dari COVID-19 ini itu minim bahkan zero kematian di Kota Makassar ini. Oke. Adalah bagaimana kita menaikkan dan memberikan ruang kreativitas kepada orang-orang Makassar, kreativitas membuat film, kreativitas membuat musik. Tentunya banyak sekali sutradara-sutradara Makassar yang terhebat, banyak sekali budayawan Makassar yang bisa menulis. Kita berikan ruang. Akses internet harus diperbaiki. Di Makassar masih sering putus akses internetnya. Kita ingin memberikan akses internet yang gratis ke RT RW sehingga mereka bisa mengembangkan kreativitas mereka secara online. Karena offline susah sekali. Secara online karena secara offline susah karena mereka harus melakukan semuanya melalui online. Itu program untuk bagaimana kreativitas mereka, budaya mereka bisa dihidupi. Oleh karena itu kita ingin supaya akses internet terbaik. Jangan lupa subscribe ya.